Hai, halo. Ya udah lama nih nggak bikin video. Lagi nggak ada kerjaan, jadi iseng-iseng coba lagi bikin video lagi deh. Em, jadi ada mungkin aku mau ngomong beberapa term yang sering disebutin sama terapis-terapis, tapi yang mungkin parents nggak gitu ngerti. Bukan yang nggak gitu ngerti lah. Yang apa sih maksudnya gitu kan? Dan ini adalah eh, arti yang saya tangkap as a parents ya. Jadi suka kan dibilangin just right challenge. Maksudnya apa sih just right challenge gitu kan? Jadi gini, kadang kita anak suka dikasih, misalnya ada suatu terapi, aktivitas lah. Tujuan akhirnya adalah anak mau mendribble, nggak melempar bola, menangkap lempar bola, oke? Bolanya ya yang bisa yang kecil atau yang besar. Nah, tapi uh, anak yang belum bisa ngapa-ngapain, walaupun maksudnya anak yang belum bisa lempar tangkap bola itu, walaupun badannya udah, anaknya umurnya sudah 5-6 tahun atau 7 tahun gitu ya, ada yang belum bisa menangkap bola. Karena menangkap bola itu kan butuh skill hand eye coordination kan. Jadi dia harus bisa tracking bolanya, dia tahu tangannya harus menutup, menangkap di apa supaya kelihatannya. Jadi nangkap bola, orang kasih ke kita, dia harus bisa tracking bolanya di mana, dan at the same time dia harus bisa menggerakkan tangannya untuk nangkap itu bola, ya kan? Nah, kalau anak yang belum bisa kita kasih kayak gitu, mereka akan resist, mereka akan menolak, kesannya mereka tidak mau kooperatif dan mereka nggak suka ngerjain aktivitas itu. Padahal sekarang setelah aku tahu nih ya anakku kayak gimana, bukannya mereka nggak suka, tapi karena it's too hard for them, jadi the challenge is just too high for them, mereka menolak, ya kan? That's why kita kasih challenge mesti yang sesuai levelnya anak, kita naikin dikit. Tapi juga anak yang misalnya udah bisa nangkep bola gitu kan ya, terus kita kasih challenge-nya itu juga enggak juga, kita naik step up. Misalnya tadinya bolanya yang besar, ya kan, terus kita kasih bolanya yang kecilan, ya kan, terus kita bounce, mungkin yang level tingkat kesulitannya kita tambah terus, oke? Itu namanya just right challenge. Jadi jangan sampai kita kayak gini, tujuan akhir adalah naik sepeda misalnya, ya kan, kita maunya anak kita bisa naik sepeda. Nah, anakku dari umur 5 aku cobain tuh naik sepeda roda 4, nggak bisa, karena dia belum tahu konsepnya, dia harus ngegoes tuh, mereka selalu goesnya ke belakang dulu, ya kan. Nah, kebanyakan sepeda tuh yang kalau mereka goes ke belakang ya tetap jalan itu, tapi nggak jalan. Jadi ada sepeda tuh namanya mereknya Arafa, harganya 285.000, itu 3 roda. Jadi kalau mereka goes ke depan jalan, kalau mereka goes ke belakang itunya mundur. Itu aku suka banget sepeda itu, oke? Nah, tapi sekarang udah bisa sepeda roda 3 kan, terus kita naik tuh yang rodanya jadi roda 4 tapi lebih besaran, itu kan lebih berat biasanya. Dari roda 4 tuh bisa, atau roda 3 kita naikin jadi ke maunya roda 2 dong. Itu biasanya susah banget, ya kan. Nah, karena butuh balance. Nah, anak harus tahu arahnya kemana gitu kan. Nah, itu akhirnya aku train terus anakku akhirnya udah bisa tuh roda 2, tapi dia masih jalan. Ketika dia riding bicycle itu masih suka mepet-mepet ke samping jalan tuh. Jadi waduh, sepeda kita udah baret-baret, udah berat gitu, malah kadang nabrak mobil tetangga, maksudnya nempel-nempel ke mobil tetangga sebelah, ya kan. Nah, dari situ aku ngeliat, wah, jadi challenge-nya bukan lagi untuk naik sepeda roda 2 yang dia udah bisa skill itu kan. Challenge-nya adalah naik sepeda tapi yang dia tahu arahnya, yang bisa jadi ke kiri ke kanannya dengan lancar. Ketika ada apa, dia ada halangan, dia harus berhenti, ya kan. Itu aku step up the challenge. So I'm trying to find a challenge that's just right for him, dimana dia jadinya ketika melakukan suatu aktivitas tuh nggak steaming adalah tanda kebosanan atau terlalu susah juga, ya kan. Jadi bisa, aku udah bilang, kalau anak kamu udah bisa naik sepeda roda, coba aja kasih cone, dia anaknya harus manuver untuk menghindari itu sepeda, oke kan. Anakku sih sekarang udah bisa roda 2. Oke. Jadi anakku udah bisa tuh sampai dia naik sepeda. Pertama
dia ditemenin sama kita dari belakang gitu kan, kita kasih tahu hati-hati ada mobil, harus gimana, jangan mepet gini. Karena sering-sering dilakukan, akhirnya dia bisa sepeda roda 2 dan kita udah let him go by himself. Kadang yang terkontrol ya ruangan sepi, dia bisa jalan sendiri putar-putar. Nah ketika waktu itu sepedanya kan masih kecil, dinaikin lagi sepedanya yang lebih besar ya kan, lebih besar bisa lebih susah ya kan, tapi kalau udah bisa sih bisa lah. Nah, baru-baru ini kita kasih lagi sepeda, tapi sepedanya yang sepeda gunung, bapaknya punya, lebih tinggi ya kan. Challenge-nya nambah apa? Ini dia harus bisa motor planning badannya. Kenapa? Gimana caranya ini sepedanya tinggi, dia bisa naik tanpa perlu dibantu ya kan. Itu kita ngasih dia challenge terus, otaknya masih berpikir, oh aduh dia trial and error, sepeda itu udah dijatuhin berapa kali tuh dia nggak bisa, jadi ke kiri ke kanan. Tapi sekarang dia udah tahu, oh pertama nih harus diginiin dulu, kaki yang kanan naik dulu, nanti baru yang dimiringin, terus ke naikin agak gimana baru bisa naik gitu kan. Nah, itu ada challenge yang kita kasih, yang terus kita naikkan sesuai dengan levelnya dia. Jadi just right challenge for your kids. Mungkin untuk anakku beda dengan anak kalian juga gitu. Anak kalian punya, ada yang kalian bisa, anak saya nggak bisa. Ada yang anak saya bisa, anak kalian nggak suka ya kan. Seperti juga gini, kayak kalau dari segi fine motor, dulu itu kan susah banget suruh anakku tuh menulis ya kan, karena dia susah fine motor, ininya apa, lemah banget lah. Disuruh play-doh juga nggak bisa, disuruh apa juga susah banget gitu. Tapi terus kita coba-coba terus. Jadi pertama kita kuatin dari sini upper body-nya, terus dari sininya, terus di sininya dipakai pemberat gitu kan. Akhirnya, dan juga latihan terus menulis gitu, akhirnya dia bisa tuh menulis dari yang besar-besar terus yang jelek banget, mengecil. Nah coloring juga, tadinya coloringnya kan besar-besar begini, itu kalau dipegangin jadinya dia agak terkontrol ya kan. Nah itu bisa dicoba dengan cara pakai pemberat. Oke, the challenge is, pertama kita hanya mau dia bisa bikin stroke atau circle atau shape. Nah, nambah terus menulis kan kita melihat ketika dia udah siap untuk mengcopy, neck controlnya udah bagus, visualnya udah ya nggak bagus lah ya, tapi visualnya udah lebih lumayan juga, dia bisa apa yang ada di sana dia copy, atau sesuatu yang ada di depan dia copy gitu kan. Ketika udah bisa itu, aku ngomong soal gambar ya. Akhirnya dia sekarang mulai menggambar. Ketika menggambar itu juga asalnya ya ampun, dia ya kayak gambarnya anakku yang sekarang deh, anak ceweknya yang gak jelas, tangannya gak bener, badannya gak bener. Awalnya stickman dulu, udah gitu belakangan semua orangnya dia tuh bentuknya begini, ini kayak gini nih, tangannya gini semua, nah ya kan, jelek banget deh. Tapi terus ya udah aku biarin aja, aku nggak lesin dia sih waktu itu, les melukis, karena aku tuh pengen anakku tuh punya hobi ya kan. Tapi tetap aku kasih challenge ya, pelan-pelan aku selalu kasih dia buku how to draw animal, how to draw apa gitu kan, walaupun dia copying by himself gitu. Terus kebetulan berjalannya waktu, nah sekarang ini karena lagi corona begini, dia nggak ada kerjaan kan, dia mau bikin project sendiri, kita nggak suruh, dia mau bikin projectnya adalah membuat buku. Oke. Pertama di bukunya itu adalah, pertama dia mengcopy buku Oxford Reading yang dia suka baca. Di situ ada cerita dan dia copy gambar orangnya segala macam. Tapi sebelumnya juga aku beliin buku-buku yang kayak dia suka Disney. Aku beliin buku tuh kayak sketchingnya Disney, how to sketch, bagaimana menggambar Toy Story, banyak macam-macam Toy Story lah, Incredibles, banyak deh. Waktu itu dapat bukunya di BBW juga kan. Dari situ gambarnya makin bagus, makin bisa mengkopinya lebih cepat gitu. Jadi challenge-nya terus aku naikin terus secara pelan-pelan, lihat kayak dia udah bisa ini nih, nah kita guide ini kan. Nah terus udah sekarang dia mau bikin buku. Pertama dia bikin bukunya tentang transportation, because he likes transportation ya, itu kan paling yang paling gampang. Dia bikin tuh 30 buku, dari train lah, ada racing car, construction vehicle, emergency, bla 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 bla. Dia gambar, terus aku ya masukin sedikit MLI terapinya. Aku tanya, kamu tahu nggak kita sekarang bukan di satu buku,
kamu lihat nih di buku ini ada yang namanya, kan titlenya you know what's the title, tapi gue bilang ini agak melenceng dikit lah ya, kita nanti aja itu. Nah, tapi soal menggambar, kan dia menggambar itu buku-buku, terus aku bilang kamu gambar luarnya kan sekarang udah bisa dihitam-hitamin sama dia, okay, this is good. Terus dia ganti lagi, sekarang dia bikin yang Beef and Chip and Keeper itu, dia bikin suatu cerita, dia bilang aku mau jadi illustrator. Oke, silakan. Pertama dia mengcopy, it's okay, tapi gambarnya makin bagus. Jadi makin lama challenge-nya kita tambah. Sekarang dia buka video cara menggambar Sonic, and I'm quite amazed because I can't do that. Dia langsung lihat, dia langsung dia ikutin instructionnya, dia mengcopy, ya kan? Itu kan jadi gini, ketika kita melakukan terapi OT, kita tuh bukan tujuan akhir kita adalah bukan anak kita untuk bisa manjat dinding terus ngambil barang, pindahin barang. Ingat, saya selalu bilang gitu, ingat, tujuan akhir kita OT itu adalah anak kita bisa tahu how to do certain action untuk membantu dia. Misalnya bagaimana bisa naik sepeda, bagaimana dia bisa membaca, bagaimana dia bisa berinteraksi sama temennya, bagaimana dia bisa main bola sama temennya, ya kan? Main bola bukan karena dia menjadi soccer player, walaupun kalau bisa bagus banget, tapi dia harus ada suatu tujuan. Dia harus bisa OT-nya, skill yang dia dapat itu untuk membantu dia di life skill-nya dia, ya kan? Nah, itu namanya Just Right Challenge, mencari challenge yang pas untuk anak kita di saat ini, dengan levelnya dia, dengan kemampuan dia, dan kita naikin sedikit. Seperti ketika belajar ya, ketika belajar kita nanya ke anak, kalau anak tuh tapi dia masih ngerjain, that's good, because itu artinya dia tuh nyari oksigen di otaknya untuk berusaha konsen di situ. Tapi kita tahu kalau udah kayak gitu kita mendingan stop dikit, cuman kita naikin dikit, nggak lama lagi kita udah mesti stop, supaya jangan sampai dia malah akhirnya karena terlalu susah dia stimming, dia bengong kayak gini, giving you like yes, gitu. Nah, we don't want that. Tapi kita mau dia terus dia ngeliat, it's good kalau bisa kayak itu, baru namanya Just Right Challenge. Oke?